Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Sigit Rahmadi. Oke, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenal Python, terutama untuk teknik kimia ya. Jadi biasanya Python digunakan untuk pemrograman data science atau artificial intelligence (AI). Namun dengan kemampuan tersebut, Python juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan matematis, terutama di bidang teknik kimia. Oke, secara umum Python mungkin teman-teman bisa cari sendiri di banyak artikel terkait Python. Tapi pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk perkenalan Python buat teknik kimia. Jadi persoalan-persoalan teknik kimia ya dasar yang harus selesaikan secara matematis, kita bisa selesaikan dengan Python. Oke, mungkin kita langsung saja. Di sini ada beberapa modul Python yang bisa kita gunakan. Di sini ada beberapa modul Python yang bisa kita gunakan. Yang paling mudah kita gunakan Anaconda. Jadi ini softwarenya. Jadi di sini adalah modul Python. Oke, kita buka dulu Python. Nah, ini adalah navigator dari Anaconda. Di sini kita banyak aplikasi yang kita jalankan. Ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook, banyak, ada Spider ini buat grafis, buat scientific grafik. Dan untuk mungkin menurut saya kelebihan dari Python ini, pertama dia open source, jadi kita tidak harus membayar lisensi untuk menggunakannya. Dan juga yang lebih menarik yaitu jika performa dari komputer teman-teman tidak mampu menjalankan Anaconda ataupun Python langsung dari command line atau dari CMD atau dari terminal, kita bisa menggunakan Python yang disediakan oleh Google. Jadi teman-teman bisa akses saja di pencarian Google, yaitu Google Colab. Oke. Nah, ini Google Colab Research Google. Oke, jadi di Google Colab ini atau Google Research Colab Research Google, kita mana ya? Kita bisa menggunakan komputer yang disediakan oleh Google secara remote melalui browser. Jadi kita bisa merun Python dari modul ini tanpa harus bekerja di komputer kita. Jadi komputer kita hanya sebagai interface saja. Ini contohnya. Ini adalah komputer yang disediakan oleh Google untuk belajar Python sebenarnya. Nah, ini sangat bermanfaat jika mungkin teman-teman komputer spek rendah, seperti spek komputer saya yang tidak terlalu tinggi dan mungkin perlu perhitungan yang rumit. Itu bisa diselesaikan dengan cara ini. Jadi ini free, tanpa spare pun, hanya cukup akun Google saja. Ini tampilan awalnya ya. Oke, kita hapus. Nah, ini kalau kita menggunakan, kita tinggal konekkan saja. Connect. Oke. Lagi connecting. Oh ya, menunggu connecting ini, jika teman-teman pingin yang offline, saya sarankan menggunakan Anaconda karena cukup mudah digunakan ya. Oke, kita buka Anaconda. Misalnya kita teman-teman udah punya Anaconda, tinggal buka saja, kita run Jupyter Notebook, maka otomatis dia akan dibawa ke browser, bisa Chrome, bisa Mozilla. Nah, inilah tampilan awalnya, dan kalian teman-teman bisa langsung klik new di folder yang kalian inginkan, Python 3. Di sini saya sudah membuat. Maka inilah bentuk tampilan awal dari Jupyter Notebook. Oke, sekarang kita cek yang Google. Nah, oke, sudah connected. Kita cek. Oke, kita terkonek di komputer Google dengan RAM 12 GB dengan storage 107
GB. Jadi cukup mampu ya untuk menjalankan program-program yang sulit atau program yang rumit secara numeris. Mungkin laptop kita kurang mampu, kurang cepat untuk merender program yang rumit tersebut, kita bisa menggunakan Google. Oke, mungkin kalau untuk pengenalan dasar bahasa pemrograman, kita sama-sama belajar, teman-teman bisa cari di artikel lain. Mungkin saya contohkan, mungkin kita coba ya. Oke, menurut saya Python mudah karena sintaknya seperti bahasa manusia, jadi tidak terlalu rumit seperti bahasa-bahasa yang lain menurut saya pribadi ini. Mungkin kita biasanya pengenalan dasar pemrograman, kita mungkin memerintahkan mesin untuk menyapa kita atau membuat perintah, mengeluarkan tulisan, misalnya print, kita ingin apa, hello misalnya, halo Sigit, maaf Sigit. Oke, kita tinggal shift enter. Oke, langsung keluar tulisan halo Sigit. Halo, oke salah, kita hapus, shift enter, berjalan. Nah, ini yang di versi di Google ya. Mungkin kalau di notebook mungkin lebih cepat karena di Google tergantung koneksi kita juga. Kalau di sini mungkin kita langsung jalankan print halo, oh maaf, halo Sigit. Oke, di sini saya mungkin tidak akan untuk hal ini ya, mungkin tidak akan menjelaskan bahasa-bahasa dasar untuk Python, misalnya apa itu string, apa itu list, apa itu dictionary, dan yang lain, apa itu tuple. Mungkin saya tidak akan jelaskan apa itu function. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar menggunakannya. Nanti bisa cari di artikel lain, banyak kok di Google itu, termasuk sangat banyak Python karena jangkauannya sangat luas, terutama untuk data science dan juga artificial intelligence atau AI. Oke, ini salah satu contohnya penggunaan sintak dari Python yang sangat mudah. Oke, ini yang apa namanya, yang di Google. Oke, mungkin kita akan fokus ke Jupyter Notebook saja ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana bahasa Python sangat didukung bahkan oleh perusahaan sekelas Google. Oke, kita ke Jupyter Notebook saja. Ini namanya bisa kita ubah, misalnya latihan 1 atau 1. Namanya akan berubah. Nah, di bidang teknik kimia biasanya kita akrab dengan persoalan matematis, yaitu fungsi integral diferensial. Itu kita sangat akrab dengan persamaan tersebut. Oke, mungkin kita untuk pembukaan kita akan langsung saja mencoba Python untuk menyelesaikan persamaan OD nih, atau ordinary differential equation. Oke, mungkin untuk penanggalan apa ya sih Python bisa digunakan untuk matematis, kita mungkin contoh dulu ya. Misalnya 2 dikali 2 kan 4. Oke, atau A sama dengan 2, shift enter untuk menjalankan programnya. B sama dengan 3, shift enter. Jika C sama dengan A dikali B, maka belum jalan. Di sini saja coba, sepertinya ada yang error di komputer saya. Oke, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 2, jika C sama dengan A kali B. Oke,
Ini sebenarnya sudah terhitung, tapi untuk melihat hasilnya saya lupa. Untuk melihat hasilnya kita harus klik aja C. Oke, 6. Coba di sini C sama dengan 6. Oke, mungkin kita break dulu ya karena azan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini tadi saya lupa tadi, maksudnya kita harus memanggil fungsi C lagi untuk mengeluarkan hasilnya. Oke, itu tadi contoh bagaimana cara kerja Python untuk menghitung persamaan matematis atau aljabar ya. Sebenarnya tidak jauh sama dengan MATLAB atau Octave, tapi Python bisa lebih dari itu. Maksudnya selain dia bisa menyelesaikan matematis, juga bisa buat data analisis. Itu banyak modul-modul yang dapat kita gunakan. Oke, kita langsung ke contohnya. Jadi di sini ada contoh awal, misalnya problem 1, misalnya ada persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan x per y pangkat x. Oke. Terus ditanya, ini salah satu contoh penyelesaiannya ya, misalnya masukkan nilai awal x awal, y awal, dx ya, itu interval, xn itu nilai akhir. Lalu coba plot fungsi, maaf ini harusnya x ini, fungsi yx atau ini dx dengan y awal y0 sampai dengan 1. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nah di sini sebenarnya bisa kita menggunakan persamaan Runge-Kutta numeris untuk menyelesaikan persamaan ini, tapi sintaknya terlalu panjang karena di sini kita pengenalan. Kita menggunakan tools dari salah satu tools atau alat dari Python bernama Odein. Oke, jadi banyak sekali modul-modul di Python yang bisa kita lakukan. Misalnya kita akan menggunakan modul Odein. Oke, jadi kita import dulu modulnya dari SciPy, from SciPy integrate import Odein. Jadi modul Odein ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan integral ya. Terus maaf, kita bisa kita import lagi NumPy ini modul matematis juga, import NumPy as np. Maaf, harusnya jangan langsung. Terus import matematik juga biar Python bisa menjalankan fungsi matematika. Math ini matematik. Terus ada untuk memplot kita masukkan juga modul matplotlib. Oke, kita coba ya. Oke, ternyata matplotlib. Oke, ada yang salah, ternyata kita coba lagi. Oke, modulnya sudah terimport semua. Oke, sekarang kita coba selesaikan ya. Untuk Python, untuk komen atau baris program yang tidak ingin dijalankan di Python, kita bisa menggunakan tanda pagar. Oke, masukkan fungsi OD. Untuk fungsi dan lain-lain teman-teman juga bisa kita sama-sama belajar, bisa juga di Google banyak kok.
yaitu dengan def fungsinya apa, dy per dx, apa lagi dx dx. Sebenarnya tidak harus dx ya, misalnya f sama dengan bisa juga ini fungsinya nama saja. Tapi untuk memudahkan kita samakan dengan apa namanya soalnya di sini. Masukkan variabelnya ada y, x. Oke. Titik 2. Kita masukkan fungsinya, misalnya kita kasih nama fungsi dengan masukkan x per y pangkat x. Oke, untuk pangkat di Python itu bintang 2 ya. Kita enter. Oke, terus return, panggil lagi persamaannya. Oke, sampai sini inilah adalah fungsi yang kita gunakan. Selanjutnya misal tadi kan nilai x awal bebas ya, kita mau pakai 0 berapa, terus kita ingin plot gitu, bagaimana sih kalau persamaan ini diselesaikan secara integral terus diplot gitu. Oke, kita masukkan nilai x misalnya sama dengan untuk mengenerate nilai dari, misalnya kalian ini interval dari 0 sampai 10, kita kan tidak harus memasukkan satu-satu angka, jadi kita bisa memberitakan Python untuk mengenerate sendiri, misalnya pakai np range. Misalnya saya ingin 0 sampai 10 dengan interval 1. Terus ada masukkan fungsi y0 nya. Y0 nya adalah 1 ini. 1. Oke, sekarang untuk menyelesaikan cukup mudah menyelesaikannya ya. Jadi kita tinggal panggil fungsinya, fungsi odain ini. Kita beri nama persamaan tersebut, misalnya y fungsinya gitu, fungsi hasil ya, hasil dari integrasi ini y sama dengan masukkan modulnya odain. Terus masukkan fungsi yang ingin kita jalankan, yaitu fungsi dy dx. Variabelnya yaitu y. Nah, variabelnya kita ganti dengan variabel yang kita masukkan tadi. Variabel apa aja? Y0 dan apa x. Oke, kita coba run. Oke, berhasil ya, tidak ada error ya. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa masukkan perintah di sini. Oke, kita untuk melihat hasil kita gunakan perintah print untuk melihat hasil y. Misalnya kita ingin melihat hasil y ya, misalnya print y. Oke, jalankan. Nah, ini adalah hasil proses integrasi dengan variabel x nya dari 0 sampai 10 dengan interval 1. Nah, inilah y yang dihasilkan setiap interval tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat grafik dari data y yang baru kita dapatkan dengan interval 0 sampai 10 ini. Oke, kita enter aja, yaitu kita plot lt.plot, masukkan fungsinya. Fungsi apa yang kita gunakan, yaitu x ini interval tadi dan siapa y. Oke, y. Coba ya. Nah, ini adalah hasil dari plot data dari fungsi integral ini yang diselesaikan dengan modul odain. Oke, dengan y0 nya 1 dan
X nya dari 0 sampai 10 dengan stepnya itu 1. Nah, oke. Di 0 ya kan, dari 0 1 2 3 4 5 6 10. Oke. Nah, inilah nilainya. Jadi inilah bentuknya. Ya, kalian juga bisa seperti MATLAB, kalian bisa juga ngasih nama apa namanya, sumbunya, yaitu PLT apa X label misalnya, kasih nama apa ya, misalnya ini X PLT dot Y label, Y label masih Y. Nah, ini oke, ini salah satu contohnya ya, bagaimana Python bisa menyelesaikan persamaan diferensial dengan cukup mudah. Singkatnya cukup pendek sekali, hanya berapa baris, 1 2 3 4 5 6, hanya 6 baris kita bisa menghasilkan persamaan diferensial. Nah, tentu kalau persamaan begini kita bisa selesaikan secara itu ya, aljabar ya, kita bisa selesaikan. Tapi kalau misalnya persamaannya kompleks, kita akan kesusahan jika harus selesaikan secara aljabar, maka dibutuhkanlah komputasi seperti ini. Nah, Python bisa melakukannya. Jadi kita tidak harus menggunakan MATLAB, karena menurut saya kendala untuk MATLAB terkait lisensi ya. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan lisensi tersebut karena sangat mahal. Walaupun ada alternatif lain, yaitu Octave. Mungkin di video yang lain kita akan belajar Octave juga. Octave adalah menurut saya versi gratis dari MATLAB, walaupun tidak se-powerful MATLAB mungkin, karena MATLAB sangat lengkap ya, ada simulink dan lain-lain. Namun untuk sintak matematisnya kita juga bisa menggunakan Octave. Oke. Ini tadi bagaimana Python bisa menyelesaikan persamaan numeris. Oke, contohnya ini ya. Misalnya kita mau ganti, oke, kita ganti ya, misalnya dari 0 sampai 100 dalam stepnya 1, nggak apa-apa. Terus, oke, ini ada kita run. Nah, dia tetap merun si Pythonnya. Karena ini panjang kan, kalau kita tidak ingin menghasilkan nilainya juga, kita tinggal kasih aja tanda pagar, maka Python tidak akan membaca sintak ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah hasilnya. Teman-teman juga bisa mengganti persamaan ini, ada persamaan di belakang ini dengan persamaan penkalian. Kalau ada contoh persoalan diferensial yang harus diselesaikan mungkin terlalu rumit, kalian bisa ganti. Misalnya saya ganti ini mana ya, ini ya, misalnya ditambah x per y gitu, kita bahasnya aja. Oke, ini misalnya persamaannya kita tinggal tambahkan di sini saja, di sini plus x per y. Kalau kita run hasilnya, nah inilah hasilnya. Nah, mungkin grafnya tidak terlalu beda ya, mungkin kalau ingin yang beda kan kita ganti gini. Oh maaf, warning. Oh ya, ini karakter eliminasi ya. Oke, jadi jangan gini. Oke, misalnya x pangkat y, ini juga invalid, kayaknya nggak bisa diselesaikan. Oke, misalnya yang lain, nah misalnya y pangkat x plus 1. Oke, ini persamaannya, atau hanya persamaannya hanya 2, penjumlahan gitu, x plus y, maaf y kecil. Nah, ini dia. Atau ini x kali, tidak bisa juga. Oke, ini hasilnya sebenarnya, ini hasilnya. Oke, ya mungkin itu ya salah satu contoh
penggunaan Python untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mungkin untuk video-video lanjutnya nanti kita akan belajar menggunakan Python untuk menyelesaikan mungkin reaksi kimia terkait laju reaksi dan juga persamaan-persamaan matematis yang lain. Sebenarnya tidak harus begini ya, tidak harus persamaan begini, kita juga bisa menggunakan semacam kalkulator untuk Python. Mungkin saya akan kasih tahu sekitar saja ya contohnya. Saya sudah punya modulnya, masukkan. Oke, ini salah satu. Sebenarnya sama-sama yang tadi, cuman ini kita secara numeris ya, itu kita benar-benar masukkan persamaan kita menggunakan rumah kuta. Nih, persamaannya kan sama tuh tadi kurang lebih. Nah, ini kalau persamaannya kita ganti, misalnya ini kan secara kita masuk modul OD yang cepat tadi, kita ganti tadi persamaannya gimana? Oke, ini ya. Nah, kalau persamaan ini contoh aja, mungkin selanjutnya kita akan belajar secara satu-satu ini secara menggunakan persamaan rumah kuta. Misal kita tidak menggunakan modul OD ini, kita ingin menyelesaikan secara rumah kuta satu-satu, bisa. Salah satu contoh modulnya ini mana persamaan? Oh, ini persamaannya sama ya udah ya. Oke, ini kita bisa kasih tambah-tambahan apa namanya yang lain, misalnya kita kasih perintah siapa nama kamu, sudah masukin gitu. Oke, kita run coba ya. Oke, masukkan siapa nama kamu, tekan untuk mulai, kan kita akan menghitung 1 2 3. Oke, tadi apa nilai x0 nya berapa? 0. y0 nya berapa? 1 tadi kan. Incrementnya ini stepnya ya, stepnya itu dari 1, dx xn nya itu adalah x terakhirnya, xn itu tadi 100, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kurang lebih sama ya, sama persis. Nah, ini yang secara modul kita selesaikan dengan ODN sangat singkat sekali persamanya. Ini kalau kita satu-satu, nah, jadi kita masukkan fungsi rumah kutanya dulu, nanti di loop pakai fungsi loop, gitulah. Nanti kita akan belajar bareng-bareng untuk membuat bersama sintak ini. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pengenalan Python untuk teknik kimia ya, untuk menyelesaikan persamaan matematis. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.